Bab 1878. Kartu truf Huorong yang sebenarnya. Inilah tempat di mana berbagai fasilitas sekte suci berada, dan di atasnya adalah kediaman para master di sekte itu. Velao yang tinggal di suatu daerah dan melambaikan tangan kepada Erikin dan Vinola Su. Erikin, adik Vinola, aku pergi saja dari sini. Jika kalian berdua ada masalah, berikan transmisi suara kepadaku. Lalu, Velao yang terbang ke satu arah. Setelah beberapa saat, Vinola Su juga menemukan lokasi yang sesuai dan terpisah dari Erikin. Pergi ke mansion tempat sastra jimat yang kamu sebutkan itu berada. Erikin juga menantikannya. Medali giok di tangannya sesuai dengan sebuah rumah besar, dan Iblis Fu sedang mencari salah satunya, yang kebetulan dapat melakukan kedua hal sekaligus. Tanpa tinggal di area ini, Erikin terus terbang ke atas. Dan tepat ketika semua orang mencari peluang di berbagai bagian Gunung Suci, Huorong dan adik perempuannya Huo Yue juga telah mencapai posisi yang sangat tinggi di Gunung Suci tertinggi abadi. Di sekitar mereka, ada bangunan yang hancur, pilar batu giok putih yang miring, dan atap kaca yang runtuh. Meskipun itu adalah reruntuhan pada saat yang sama, dari barang-barang yang tidak hancur terlalu dalam, orang masih bisa samar-samar melihat penampilan asli yang indah dari rumah-rumah mewah ini sebelum dihancurkan. Disinilah para kultivator master di Gunung Suci yang memenuhi syarat untuk menetap di mansion, dan berada di tempat itu. Setelah bergegas ke masa kini, Huo Yue akhirnya bisa bernapas lega dan mengajukan pertanyaan yang telah lama tersimpan di hatinya. Kakak, mengapa dirimu tiba-tiba mengusulkan untuk melawan Erikin di depan umum? Aku pikir ini terlalu berbahaya. Apakah menurutmu aku akan kalah? Huorong mengangkat alisnya. Erikin memang tidak sebaik kakak, tapi tidak bisa dihindari akan terjadi kecelakaan dalam pertempuran hidup dan mati. Bahkan jika kakak membencinya karena membunuh penjaga api ekstrim, tidak perlu terburu-buru untuk melakukannya. Dengan kekuatan partai Jihuo kami, selama kita bisa keluar, dirimu dapat menghancurkan orang ini sesuka hati. Mengapa dirimu harus mengambil risiko sendiri? Huo Yue bingung. Hehe, menurutmu apa yang aku lakukan untuk penjaga api ekstrim? Huorong tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya penjaga api ekstrim saja. Huorong tidak akan melihatnya di mataku. Aku harus menyerang Erikin di sini. Karena pertaruhan kita dengan Istana Es Arktik. Perjudian ayah. Huo Yue juga terkejut. Bukankah kita sudah pasti kalah ya? Sebelumnya, Erikin berulang kali memperoleh batu ekstrim dalam jumlah besar, yang beberapa ribu lebih tinggi dari partai Jihuo. Kemudian untuk menciptakan gelombang monster untuk membunuhnya, partai Jihuo mengirim 3.000 batu ekstrim kembali ke tempat ini. Dengan cara ini, partai Jihuo tidak bisa mengejarnya saat penghitungan akhir. Lagi pula, apa hubungannya dengan pertarungan maut antara Huorong dan Erikin? Kalau diukur dengan batu ekstrim, memang kita yang kalah, tapi partai Jihuo tidak boleh kalah. Kata Huorong dengan ekspresi dingin. Aku tidak peduli dengan penawaran judi itu, partai Jihuoku, wajah dan harga diri dari partai Jihuo lebih penting daripada sumber dayanya. Istana Es Arktik selalu kalah oleh partai Jihuo kita, mereka tidak akan pernah bisa berbalik. Jadi, aku harus bertarung sampai mati dengan Erikin. Aku akan menghancurkan tubuhnya dan menangkap jiwa dewanya. Kemudian aku akan memiliki modal untuk mengancam Istana Es Arktik. Mata Huorong berbinar bangga. Kakak, maksudmu menggunakan Erikin untuk mengancam Istana Es Arktik agar menghentikan judinya? Mata Huo Yue berbinar. Lebih dari itu, kali ini Istana Es Arktik bisa mendapatkan begitu banyak batu ekstrim, sebagian besar karena Erikin,
jika aku menangkap jiwa Dewa Erik Kin, bagaimana menurutmu apa yang akan diperbuat Istana Es Arktik? Huorong berkata dengan pandangan main-main, jika mereka membiarkan aku membunuh Erik Kin, reputasi mereka akan turun. Siapa yang berani bersahabat dengan Istana Es Arktik? Dan akan membela Istana Es Arktik nantinya. Dan kalau mereka ingin aku melepaskan orang, ya, maka tinggalkan 1000 batu ekstrim, dan berikan sisanya kepada Partai Jihuo. Singkatnya, Partai Jihuo tidak akan kalah. Kakak, idemu sangat bagus. Huo Yue juga bersemangat. Selama Erik Kin tertangkap, apapun yang dilakukan Istana Es Arktik, Partai Jihuo tidak akan terkalahkan. Hanya saja ingin menangkap jiwa Dewa Erik Kin hidup-hidup. Itu lebih sulit daripada menghancurkannya, apa kamu yakin? Ikut denganku, kamu akan segera tahu, membunuh Erik Kin hanyalah semudah menjentikkan jariku. Huorong tersenyum acuh tak acuh, dan memimpin Huo Yue melewati rumah-rumah besar yang hancur, dan datang ke gua yang sangat utuh yang tidak ada kerusakan. Di Gunung Suci tertinggi abadi, hanya ada 3 rumah besar yang utuh. Tapi karena rumahnya utuh, formasi di luar juga tajam dan kuat, dan orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Ketiga tempat tinggal ini adalah rahasia yang ingin dibuka oleh semua kekuatan yang memasuki Sekte Suci. Dan Partai Jihuo, di rumah ini, menghabiskan ribuan tahun pengalaman, memakan banyak sumber daya dan tenaga, kali ini akhirnya waktu panen. Saat jalan di luar rumah, pancaran formasi tiba-tiba muncul, tetapi Huorong tidak terburu-buru, tetapi berdiri di depan mansion. Dia mengeluarkan tongkat hitam panjang, mengetuknya 3 kali ke tanah, dan kemudian berbicara dengan lembut. Di mana Paman Tan? Di depan rumah tak bertuan ini, Huorong membuat perilaku aneh dan tiba-tiba memanggil nama seseorang, pemandangannya terlihat sangat aneh. Tapi yang mengejutkan Huo Yue adalah di depan Huorong, di rumah ini, tanahnya beriak seperti aliran air. Kemudian, di saat ini, seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam perlahan muncul dari tanah. Aku Tan Lin, budak tua ini, bertemu Tuan Muda. Melihat tongkat panjang hitam di tangan Huorong, lelaki tua itu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan dan membungkukkan tubuhnya. Kakak, di sini ternyata ada orangnya. Huo Yue tampak kaget luar biasa. Semua orang tahu bahwa situasi Sekte Suci Abadi, energi ekstrimnya saat ini sedang kacau, dan segala macam reiki aneh bertebaran. Iblis monster itu ada di dalamnya, pikiran mereka terpengaruh, dan mereka menjadi binatang buas yang hanya tahu naluri untuk membunuh. Dulu ada kultivator yang ingin tinggal di Gunung Suci dan memecahkan formasi di mana-mana. Akibatnya 500 tahun kemudian, tanpa kecuali, orang-orang ini menjadi gila. Tetapi hal-hal yang mengejutkan Huo Yue belum berakhir. Tepat setelah Tan Lin ini muncul, gelombang air muncul di tanah di belakangnya lagi, dan kemudian 6 pria berpakaian hitam muncul lagi. Ke-6 orang ini semuanya adalah kultivator tingkat tinggi fase transendensi, dan Tan Lin telah mencapai puncak. Dan setiap orang memiliki mata yang fleksibel dan kesadaran yang jernih, dan mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh energi ekstrim. Huo Yue tertegun, ayahnya justru meninggalkan hal semacam ini di Gunung Suci tertinggi abadi. Adik, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Maka kamu akan tahu bahwa aku mengatakan bahwa membunuh Erik Kin hanya hal mudah, bukan bohong saja. Huorong tersenyum acuh tak acuh, dan dengan lambaian Tan Lin di depannya, formasi rumah ini langsung terbuka, dan Huorong melangkah ke dalamnya. Maaf Tuan Muda, demi menghindari intrusi energi ekstrim, jadi setiap 10 tahun, kami harus masuk ke barisan bawah tanah untuk meredam jiwa dewa selama 10 tahun. Baru kemudian aku menemukan bahwa Tuan Muda ada di sini. Lalu mengambil inisiatif untuk menyambut, dan meminta Tuan Muda untuk melakukan penebusan dosa kami ini.
Tan Lin dan 6 orang lainnya mengikuti di belakang Huo Rong dan saudaranya dan berjalan menuju mansion, kata lelaki tua Tan Lin dengan senyum di wajahnya. Bersambung.